Apa kata Rasulullah? Man ata kahinan, barang siapa yang datang ke dukun, au arafan, tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, dan kalian membenarkan apa perkataan dukunnya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka kalian sudah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Dari surat An-Naml ayat 65. Qul, katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan ya Muhammad, tidak ada di langit dan yang di bumi mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Berapa yang laki-laki? Laki-laki 2, Bu. Laki-laki. Laki-laki 4 katanya. Laki-lakinya 3, perempuannya 4. Jenengan nggak tahu ngomong cinta Rasul. Nah, maka nih pacaran gak gul-gul terus sampai terhalang weton. Nabi dia kenal. Kamu mau nikahin anak saya kenapa? Kata Rasulullah, an-nikahu sunnati. Wis, nikah itu adalah sunnahku. Anak Nabi mirale Allah a'lam. Allah sudah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita awali dengan salam termegah dan salam terindah dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatihi a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku dan saudariku semuanya yang dirahmati Allah, malam hari ini kita kembali lagi untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, datang duduk di dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah. Alhamdulillah. Dan insya Allah Allah akan memberikan sakinahnya, rahmatnya, dan setiap malaikat akan menyebut-nyebut nama kita di mana? Di sisi Allah. Nih, Masya Allah. Sudah rekreasi Bapak sama Ibu setelah liburan panjang? Kemarin katanya Jawa Tengah liburan panjang, ya Ustaz. Kata Pak Gubernurnya nggak boleh kumpul-kumpul selama Sabtu dan Ahad. Lah kok malah banjir Kendal. Jalan-jalan panjang. Baik. Ini hari ini kayaknya kajiannya gaduh-gaduh ini Ustaz. Maksudnya banyak sekali permintaan-permintaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sama Ibu sekalian, ada yang sudah kenal sama saya ngaco? Saya lihat banyak yang sudah kenal ya. Yang baru pertama kali ketemu sama saya, yang baru pertama kali, belum pernah sama sekali ketemu, belum pernah sama sekali. Izinkan saya berdiri ya, biar kelihatan dikit. Banyak Ustaz. Kaget. Kirain yang di belakang hijau-hijau gak ada. Baik, apa kabar Ibu semua, bapaknya? Apa kabar? Alhamdulillah. Bapak sama brother-brother nih apa kabarnya? Ibu, siapa yang baru kali ini ketemu sama saya? Baru ketemu ikut acara di Leren Duga bersama Reapati. Coba ngacung yang tinggi, saya mau lihat. Baik, Masya Allah. Yang ikhwannya tadi mana? Mana-mana saja. Nah, baik. Ada yang dari jauh? Selain dari Kendal? Dari Batam ada? Jenengan dari mana? Oh, Kendal. Kota atau Menggemu? Oh, Masya Allah. Nah, karena banyak yang baru ngelihat saya juga baru ngelihat jenengan, maka yuk kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Abu Asyifa. Saya datang dari Matraman, Jakarta Timur. Dan alhamdulillah sebenarnya sebelumnya ini juga banyak orang yang lama juga ya. Gak apa-apa ya, diulang sedikit ya beberapa materinya ya Ustaz, gak masalah ya. Baik teman-teman sekalian, kita sama-sama belajar. Kenapa sih malam hari ini kok temanya adalah sang penenang jiwa?
Kira-kira banyak gak orang yang jiwanya tidak tenang? Banyak gak Bapak sama Ibu? Banyak. Banyak orang yang kerja di kantor atau di pabriknya Senin sampai Jumat. Tambah lagi sampai hari Sabtu nih Bu, ngapain? Lembur. Kerja udah sampai stres, duitnya numpuk. Akhirnya di hari Ahad atau di hari Minggu mereka menghabiskan uangnya untuk menghilangkan stresnya. Mereka nyari duit banyak, tapi giliran uangnya sudah di tangan, mereka buang untuk membuang stresnya. Nah baik semuanya, di sini semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang saat ini sakit? Ibu ada yang sakit Ibu? Bapak ada yang sakit Pak? Bener nih, serius sehat semua? Insya Allah. Ada yang pernah sering pusing? Siapa yang di sini yang sering pusing? Coba ngacung dulu. Oh banyak ibu-ibunya nih. Sering pusing ya? Jangan pusing akhir bulan Bu. Ini mas saya juga iya. Oh doa. Ada yang pusing, vertigo. Ada yang migrain. Apa? Iya sebelah ada ya. Ada yang sering sakit di tengkuknya, di lehernya, sering pegel. Pas sholat pegel atau gampang pegel nggak ada? Ada yang sakit pinggang, sakit lambung nih. Siapa yang punya sakit lambung? Yang lambungnya bermasalah? Mana Pak? Nggak ada, ibu-ibu aja. Nah, ada yang sakit paru-paru, sesak nafas. Ada yang diabetes, darah tinggi, darah rendah, darah sedang, darah biru. Ada nggak ada? Baik. Ada yang kira-kira kok saya ini terkena gangguan jin ada? Mana? Coba ngacung. Kayaknya saya ini diguna-guna nih Pak. Kayaknya ada orang yang meret saya nih Pak. Wah, masya Allah kegeeran ya Pak. Ayo ada lagi? Nggak ada nih, sehat semua. Baik. Ini tadi ada requestan sedikit dari penasehat saya bahwa saya harus mengulangi satu. Kenapa? Karena ilmu itu harus diulang agar semakin lama semakin apa? Melekat di dalam jiwa kita. Nah, Ibu sama Bapak, jenengan di sini pernah nggak merasakan sakit? Pernah. Siapa yang belum pernah sakit? Siapa yang pernah sakit? Ada yang ngacung, berarti ini orang kebal, nggak pernah sakit. Baik, jenengan kalau sakit dikasih 3 kali 1, manis atau pahit? Pahit. Kenapa kok jenengan mau minum nih? Kenapa ibu mau minum obat? Biar sembuh. Disuntik itu geli enak atau sakit? Sakit. Kenapa mau disuntik? Biar sembuh. Ada orang yang kakinya diabetes mau dipotong sama dokternya. Kenapa kok kakinya mau dipotong? Agar rasa sakitnya hilang. Maka kita ketahui dulu Bapak sama Ibu nih, ya, pendakian menuju kesembuhan. Ini ada nasihat besar dari yang namanya sakit. Kenapa? Orang kalau udah sakit, dia mau melakukan segala-galanya asalkan sembuh. Kalau rumah sakit sudah nggak bisa sembuh-sembuhkan, obat sudah nggak bisa sembuhkan, takut dioperasi, uangnya habis ini Bu. Akhirnya kita datanglah kemana? Pengobatan alternatif. Banyak. Baru aja saya tadi pada zuhur sama Ustadz kami, saya dipanggil oleh seseorang untuk meruqyah beliau. Lalu tadi pagi juga ternyata di sekitaran sini ada dukun Pak. Loh, saya udah balik yang 3 kali Pak. Saya baru tahu ternyata sarangnya dukun tuh di sekitaran rumah ini. Ada yang kenal Pak? Ayo ngaku sih mau cari dukun. Ibu, ada yang kenal? Nah baik, setelah jenengan udah nggak sembuh-sembuh, akhirnya datanglah wali-wali syaitan, bolo-bolone setan. Yuk kita pengobatan alternatif. Dan mulailah panjenengan datang ke uskun, ke kikun. Siapa itu uskun dan kikun? Saya ulangi lagi, ustadz, dukun dan kiai dukun. Kenapa Pak? Nih yang dari jauh datang, ibu yang dari jauh datang. Dukun sekarang sudah ganti baju. Dukun sekarang sudah nggak pakai baju serem-serem lagi. Sekarang mereka sudah seperti ustadz dan kiai. Dan kita sebutnya uskun dan kikun. Ustadz, dukun, kiai, dukun. Loh, kenapa kok mereka disebut uskun dan kikun? Nih Ibu, mereka yang pertama, nih langsung saja ya, biar nanti materi yang lain tersampaikan. Yang pertama, mereka bisa melihat jin. Disimpan dulu. Yang kedua, biasanya mereka itu mengatakan kalau panjenengan sakitnya kalau nggak ketempelan, ketemper,
pasti ibu dan bapak diguna-guna sama orang lain. Ketiga, dia menamakan nama ibu kandung. Dia menanyakan nama ibu kandung siapa? Kita. Siapa yang pernah seperti itu? Ada yang punya pengalaman seperti itu? Jenengan datang ke ustaz atau kiai, ditanya siapa nama ibu kandungnya jenengan, bukan bapak kandung. Nah ini, ibu dan bapak di wilayah sini sholatnya berapa waktu ya? Wajibnya 5 atau 6? Bener nggak 5? Sholatnya berapa waktu di sini? 5. Misal nih ibu dan bapak ya, misal jenengan sudah sholat 5 waktu, jenengan sudah pernah umroh 17 kali, jenengan pernah haji 10 kali, semuanya mabrur. Itu semua bisa tidak diterima oleh Allah kalau panjenengan salah datang untuk berobat. Allah katakan surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan ampuni dosa syirik tuh. Lalu apa ibu? Walau asyrakul habita anhum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya jika kalian berbuat syirik, maka terhapuslah semua pahala-pahala amalan panjenengan semuanya. Sholatnya, umrohnya, hajinya, puasanya, semuanya. Masya Allah, jazakallah khairan. Ini saudara saya Pak Satria. Beliau ini yang paling dingin wajahnya saat itu ya. Sekarang tambah ganteng ya. Katanya udah mau nikah Mas. Alhamdulillah. Berapa? Oh, setelah sekian lama tersesat. Setelah sekian lama ya, semoga beliau dimudahkan jodohnya. Amin. Siap-siap ya. Ibu ya, setelah kita datang ke ustadz itu atau kiai itu, apa saja mau kita lakukan ibu? Orang kalau sudah sakit, semuanya dia mau kerjakan, termasuk mandi kembang tengah malam. Apalagi Pak? Pak dari mana Pak? Semangat banget ya. Caruban. Oh, berapa kilo Pak? 10 kilo. Naik apa Pak? Oh, sepeda motor. Kok lihat sampingnya. Masya Allah. Ya tenang Pak. Di sini kita kajiannya santai sambil sharing. Nih Ibu dan Bapak, hati-hatilah dengan perkara syirik. Ya hati-hati. Saya yakin dengan ini 99% lah pernah datang ke uskun dan kikun. Bahkan apa kata Rasulullah? Jenengan cuman datang tuh aja ke dukun, cuman datang aja, mau nganterin kan? Atau iseng-iseng datang, apa kata Nabi kita? Apa kata Ustadz kita? Apa kata kiai kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, man ata arafan fasa'alahu an say'in lam tuqbalahu sholatu arba'ina lailah. Maka sholat kalian 40 hari 40 malam akan dihanguskan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Rugi jenengan. Bahayanya lagi, jenengan datang ke dukun. Biasanya kalau laki-laki dipanggilnya Ki, kalau enggak Ustadz, kalau enggak dipanggil Pak Kiai, kalau enggak dipanggil wong tuwo nih Pak. Ada Pak? Kalau yang biasanya wanita, dukun wanita, enggak di Kendal, enggak di Jakarta, sebutannya dengan nama Bunda. Lu bujuk Bunda ya. Bunda. Ini biasanya dipanggilnya mintanya Bunda Pak. Seperti itu ya. Ciri-ciri mereka salah satunya adalah mereka mengetahui sesuatu hal yang gaib. Nih di depan saya nih, bapak ini nih di dalam tubuhnya nih banyak nih setan jinnya nih. Kalau enggak ibu yang di pojok sana tuh. Nah itu yang di pojok sana. Di sebelah kanannya ada nenek-nenek, sebelah kirinya ada genderuwonya misalnya. Ini orang bisa melihat jin, maka jenengan langsung pulang. Bahaya. Kalau jenengan teruskan, maka Islam yang jenengan akan batal. Hati-hati kalau jenengan terjebak. Allah katakan setiap hari Jumat, ya setiap hari Jumat firman Allah dikatakan oleh khotib Jumat, maksud saya, ya khotib Jumat mengatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jenengan datang ke ustadz dukun, jenengan datang ke teman-teman yang bisa lihat jin. Apa kata Rasulullah? Man ata kahinan, barang siapa yang datang ke dukun, au arafan, tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, dan kalian membenarkan apa perkataan dukunnya, faqad kafaru bima unzila ala Muhammadin, maka kalian sudah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Dari surat An-Naml ayat 65. Qul, katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan ya Muhammad,
tidak ada di langit dan yang di bumi mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Baik, sekarang teman-teman yuk, karena kajiannya di lereng Dugal ini nggak satu arah, teman-teman dari lintas komunitas, ya maka kita santai aja. Yuk kita belak-belakan aja. Siapa yang di sini pernah jadi orang sakti ngaco? Yang bisa lihat jin, yang pernah belajar ilmu tenaga dalam, belajar ilmu kekebalan, ya pernah menempuh ritual-ritual atau ikhtiar sakti, ben sakti ya, seperti puasa muti, puasa ngebleng, puasa mati gening. Siapa di sini ada yang pernah? Ibu-ibunya? Gak ada? Aman? Baik, kita lanjutkan. Jadi pesan saya jangan sampai jenengan datang ke dukun. Selanjutnya ya, kita bahas definisi hikmah dan tujuan sakit. Apa itu sakit saudaraku? Sakit adalah kelihatan kayak gini. Kelihatan ya. Kalau ini dibelah dua nggak bisa ya, Ustaz. Ibunya kelihatan gini-gini. Iya. Apa pinjam leher jerapah aja dulu? Nggak kelihatan ya, Bu ya? Apa gimana ya? Ini udah paling tinggi nih. Udah paling tinggi ya, Ustaz? Udah ya? Bisa ditinggikan nggak? Udah sekali aja deh. Apa ya? Yuk kita belajar tentang sakit. Nih Ibu, semoga kelihatan ya. Apa itu sakit Bapak dan Ibu? Sakit itu adalah lemahnya daya indera jasmani dan rohani. Yuk kita sama-sama belajar tentang sakit yuk. Kemarin belum kita bahas nih. Belum sempat karena kemarin fokusnya pada jin dan sihir. Kita praktekin sihir juga ya. Saat ini kita bedah tentang sakit. Nih perhatikan. Tujuan Allah berikan musibah berupa sakit. Yang pertama, kalau panjenengan ibu orang yang beriman, maka penyakit ini sebagai ujian, sebagai bentuk cintanya Allah. Tapi kalau jenengan cuma orang yang biasa-biasa saja, maka itu untuk wa ilaina turja'un, agar kalian kembali kepada Allah sebagai peringatan. Kalau jenengan orang kafir, sakitnya orang kafir itu bukan tanda kasih sayangnya Allah, tapi itu adalah azab dari siapa? Dari Allah. Nih perhatikan baik-baik, fokus ya. Selanjutnya, sakit dan musibah adalah penghapus dosa. Insya Allah sudah tahu semua lah ya. Baik, sekarang saya tanya. Tadi saya habis meruqyah, kebetulan ada seorang umahat yang kanker payudara. Subhanallah. Teman-teman, ibu, ada nggak penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter sampai saat ini? Ada nggak? Sebutkan penyakit-penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter. Apa saja? HIV/AIDS, terus kanker, apalagi Pak? Asam urat. Asam uratnya ada obatnya nggak? Di Jawa Timur, mbah-mbah, bude-bude, bade-bade itu langganan yang namanya flu tulang. Di sini ada nggak pil flu tulang? Wah ada. Siapa yang sering minum? Goyokan ya. Selanjutnya apa? Kira-kira kanker dan HIV. Kata dokter nggak ada obatnya. Tuh, diabetes kata dokter nggak ada obatnya. Apalagi darah tinggi, darting nggak ada obatnya. Kalau panjenengan bisa dapat obatnya, ngapain jenengan minum obat terus? Ada nggak di sini yang penderita diabetes ngaco? Ada yang darah tinggi Pak? Nggak ada, sehat semua ya di sini ya. Rata-rata penyakitnya orang-orang sini apa sih Ustaz? Kantong kering. Kantong kering. Selain itu apa? Penyakit yang belum bisa disembuhkan. Mutungan. Susah ini mutungan ibu ya. Kalau ngamuan nggak masalah, ngamuk kan kelihatan dia marah. Lah kalau mutungan ya, guyon tiba-tiba ngilang, nggak mau ngaji ngilang. Tiba mutung ngambek wah. Nauzubillah. Ada nggak yang mutungan mana? Tunjuk mana? Nah, baik ya, nanti kita akan bahas antara dua korelasi apa yang namanya penyakit ruh dan apa yang namanya penyakit jasad. Ibu dan bapak, dokter mengatakan HIV/AIDS tidak ada obatnya. Perhatikan baik-baik, fokus. Kanker nggak ada obatnya. Saya yakin tetangga panjenengan atau saudara panjenengan ada yang memiliki sakit yang mengerikan ini. Minimal kanker, darah tinggi, ginjal, diabetes pasti ada. Kenapa jenengan nggak mau menolong mereka? Padahal jenengan sangat-sangat bisa untuk
menolong mereka. Kata dokter, banyak penyakit yang tidak ada obatnya. Tapi lihat, dokter sama Rasulullah harus kita imani siapa? Kita lebih mengimani dokter atau mengimani Rasulullah? Lebih harus mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Tidaklah, arti dari tidaklah, gak mungkin Allah turunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Gak mungkin Allah turunkan penyakit, obatnya gak diturunin biar nyiksa hambanya. Gak mungkin. Pasti Allah juga turunkan obatnya. Selanjutnya, likuli da'in dawa. Fa'idha usiba dawa udai bara bi'idnillahi azza wajal. Setiap penyakit ada obatnya. Nah, asalkan obatnya tepat, maka akan sembuh penyakitnya. Jenengan di sini ada yang diam-diam nggak mau ngaku, nggak masalah. Nggak mau ngaku nggak masalah. Saya sebenarnya punya diabetes, saya sebenarnya punya darah tinggi, saya sebenarnya punya masalah pada jantung, nggak masalah. Tapi jenengan pasti mendengarkan suara saya, pasti. Dan duduknya panjenengan di sini adalah di tempat yang tepat. Ada tetangga panjenengan yang sakit bertahun-tahun belum sembuh, ya Allah, obatnya ternyata hanya singkat. Apa sih obatnya? Obatnya itu tidak lain tidak bukanlah ruqyah syariah, bukan. Obat utama bagi manusia adalah obat hati atau yang disebut tazkiyatun nafs. Tazkiyah diambil dari kata zakat atau zakah yang artinya tumbuh, suci. Maka tazkiyah artinya adalah mensucikan nafsnya. Maka demi Allah, jenengan kalau nggak tertazkiyah nafsnya, wallahi penyakit jenengan sampai mati nggak bakal pernah sembuh, Pak. Bahkan sampai jenengan mati, udah mati nih jasadnya, sakit ini akan jenengan teruskan kemana? Ke alam kuburnya. Makanya bahayanya tentang penyakit hati. Kita akan cek-cek banyak ya. Selanjutnya saya bahas sedikit tadi tentang dukun. Selanjutnya kita bedah tentang dua jenis penyakit. Ada yang namanya penyakit jiwa dan penyakit kelihatan nggak Ibu? Jasmani atau penyakit jasad. Selanjutnya ini saya percepat saja karena banyak nih, ada materi-materi khusus. Dan saya tadi punya buku sama sekali. Ada nih, nah itu baik. Coba ada yang datang dari luar Kendal tadi, Pak sama Ibu Ngacuk yang dari Batam. Dari Batam, Pak. Pertama kali ketemu saya ini. Tahu infonya dari mana, Pak? Dari Ada lagi ibu yang keluar dari luar Kendal. Dari mana, Mbak? Singapura. Gak dengar nih. Saya rahasiakan, saya kresekin. Ini adalah hadiah untuk jenengan yang hadir di sini. Insya Allah nanti kebagian semua ya. Siap-siap. Ini adalah racikan yang paling sangat lezat di semua dunia. Ini saya bawain khusus untuk jenengan madu Flores Mas. Nanti kita bagi-bagikan ya. Siap-siap. Nanti kita bagikan di sana. Siap-siap ya. Ini kajian sampai jam berapa, Ustaz? Oh, sampai jam 2 malam. Yuk siapkan energinya. Jangan cepat-cepat pengen pulang. Tuh baru ada yang datang, Masya Allah. Bisa maju lagi, Pak. Ini masih kosong. Masya Allah ya. Ini ada yang kosong nih, Pak. Masih ada yang kosong nih, Mas Adi. Kayaknya masih banyak yang OTW. Ini sebelah saya itu sudah penuh belum ya? Oh, masih kosong, ini masih bisa diisi. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Baik, diperhatikan ke depan ibu yang di pojok dan yang di depan. Dia. Ini kita kenalan dulu dengan penyakit jasad. Semoga yang sakit detik ini, atau saya yakin kemarin sepulang dari Joglo sini banyak yang japri saya. Bagaimana dengan penyakit ini dan itu, bagaimana penyakit ini dan itu, bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini dan itu. Sudah saya jelaskan. Cara menyembuhkan penyakit itu yang pertama, panjenengan tahu kategori sakitnya. Kedua, tahu tujuannya Allah berikan sakit. Ketiga, hati panjenengan harus tertazkiyah. Lihat, ini adalah penyakit jasad. Kelihatan gak Ibu? Syarat penyakit jasad, Pak,
Yang pertama adalah nyata, terlihat mata kepala sendiri dan terdeteksi. Kurang dari satu syarat ini maka tidak termasuk penyakit jasad. Ingat, harus terlihat mata kepala sendiri. Contoh, jerawat penyakit jiwa atau jasad? Jawab. Bisul penyakit jiwa atau jasad? Korengan penyakit jiwa atau jasad? Kudis penyakit jiwa atau jasad? Anu jiwa atau jasad? Diabetes jiwa atau jasad? Yang keras Pak dan Ibu ya, yang keras ya. Sakit lambung jiwa atau jasad? Saya ulangi lagi, masih dua jawaban. Penyakit jasad, kalau jenengan nggak ngerti siapa penyakit jasad, maka wallahi sampai mati nggak bakal sembuh. Sampai mati jenengan berobat nggak bakal pernah sembuh. Mau jenengan mau ke Pena, ya, mau ke USA sana nggak bakal pernah sembuh. Makanya yuk kita kenalan. Yang disebut penyakit jasad adalah penyakitnya yang nyata, yang terlihat mata kepala sendiri, nggak boleh pakai alat. Selanjutnya terdeteksi. Berarti penyakit lambung penyakit jiwa atau jasad? Masih ada yang jasad. Penyakit lambung jiwa atau jasad? Berarti yang di sini banyak yang sakit jiwa atau jasad? Yes. Jadi joglo rumah sakit jiwa. Mantap ya, dan aku kok bisa. Nah ini Ibu, saya beri contoh ya, siap-siap. Orang sakit lambung Ibu, biar ibunya nggak ngantuk nih. Dokter nyalain apa kalau kita ada sakit lambung? Pola makan sama pola hidup. Perhatikan, dokter pasti nyalain pola makan dan pola hidup, betul nggak Ibu? Betul. Orang diabetes disalahin apa sama dokter? Nggak boleh makan apa? Gula yang manis-manis. Orang diabetes nggak boleh makan apa Pak? Darah tinggi Pak, nggak boleh makan. Masa yang nasi-nasi nggak boleh? Saya juga yang sehat nggak boleh makan nasi-nasi. Apa lagi? Penyakit apa lagi? Yang dilarang makan tuh asam urat, asam urat. Nggak boleh makan apa? Emping, melinjo dan lain-lain. Coba dokter pasti nyalain pola makan dan pola hidup. Lihat orang gila di luaran sana, makan apa aja lah kok nggak sakit. Kenapa orang gila nggak sakit? Menurut jenengan, coba nalar. Orang gila kan sakit jiwa, tapi kan dia makannya sesuatu yang kotor-kotor. Kenapa nggak ada orang sakit jiwa atau orang gila yang sakit kanker? Kenapa? Kenapa San? Kenapa orang gila nggak ada yang diabetes? Kenapa orang gila nggak ada yang terkena penyakit kanker? Kenapa orang gila nggak ada yang terkena corona? Corona tuh kebal tuh orang gila. Kira-kira gimana? Kalau dokter nyalain pola makan dan pola hidup, salah atau benar? Salah. Buktinya orang gila ngapain? Sehat. Maka yang harus patut jenengan ketahui, maka penyakit yang jenengan itu bukanlah penyakit jasad, tapi ini yang ketiga. Langsung saya, kalau ini kan langsung jenengan tahu nih. Nih, apa yang namanya psikosomatis? Lihat, tadi pagi saya diberondong 12 chat. Bagaimana caranya saya diabetes sembuh? Saya memiliki kanker, bagaimana caranya sembuh? Kakak kandung saya terkena gangguan jin, nyalah-nyalain jin nasab tuh. Saya terkena gangguan jin. Jin apa? Jin pecinta lah, jin sihir lah, kalau enggak jin-jin dari amalan lah. Semuanya nyala-nyalain jin. Padahal belum tentu jin yang salah, belum tentu dukun yang salah. Semua musibah yang menimpa panjenengan itu semuanya adalah psikosomatis. Termasuk gangguan jin itu pun juga psikosomatis. Apa itu Ibu psikosomatis? Penyakit roh yang berdampak pada jasad. Penyakit jiwa yang berdampak pada jasad. Saya kasih contoh. Ibu sama bapak berhenti di rest area tol. Berhentilah di rumah makan Padang nih Pak. Pernah ngerasain rendang nggak Pak? Pernah belum?
Ada yang belum pernah makan rendang? Setelah jenengan habis makan rendang kenyang, mobilnya Pajero Sport baru 775 juta cash. Keluar dari rumah makan Padang, mobil jenengan hilang. Kira-kira apa yang terjadi dengan diri kita? Harusnya habis makan tuh kuat, lah kok mobilnya hilang, semaput. Ini yang namanya penyakit jiwa yang berdampak pada jasad. Semua penyakit yang menimpa panjenengan, baik medis atau non medis, tetap kaidahnya dasarnya atas perbuatan tanganmu sendiri. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Segala macam musibah yang menimpa kalian itu atas perbuatan tanganmu sendiri. Loh enggak Ustaz, saya ini diguna-guna. Iya, diguna-guna itu kaidahnya Al-Baqarah 102. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidak ada santet, tidak ada sihir, tidak ada teluh dan tenung yang bisa mencelakai panjenengan kecuali atas izin Allah dan mutlak atas adanya dosa-dosa panjenengan. Ibu sering nonton YouTube nggak Pak? Di sini tahu YouTube Pak? Masa nggak pernah nonton YouTube Pak? Siapa yang belum pernah nonton YouTube ngaco? Belum pernah? Ya Allah. Ntar ditontonin YouTube ya. Jenengan kenal Butejo Pak? Butejo, siapa yang kenal Butejo di YouTube? Butejo, Bu Yuning, Bu siapa itu? Masa jenengan nggak kenal? Begitu terkenal loh Pak. Ashabul Gosip. Lu siapa? Naik truk yang digibah itu siapa? Anaknya Bulura. Nah ini makanya kenapa setan jin ini diruqyah 17 kali nggak sembuh-sembuh. Biasanya kalau saya ketemu sama orang diruqyah 2 kali nggak sembuh-sembuh, maka biarkan dia mencari jalan kesembuhannya sendiri. Artinya masih ada dosa-dosa yang masih dia cintai. Hijrahnya masih di mana hijrahnya? Hijrah terbagi menjadi dua. Ingat Ibu, nih buat teman-teman yang baru hijrah, saya pun juga baru hijrah. Orang itu hijrah tidak kemarin, makanya kurang tepat kalau kita dengarkan antum belajar hijrah atau kamu belajar hijrah dari kapan? Oh saya sudah hijrah dari tahun 2010. Ini perkataan yang tidak tepat. Yang namanya hijrah atau berpindah dari sesuatu yang kurang baik menurut Allah menjadi yang terbaik menurut Allah itu setiap detik waktu nafas kita. Setiap detik kita berubah. Ya, tinggalkan sesuatu yang nampaknya ini Allah tidak suka. Saya kasih contoh. Apa yang menurut Allah tidak suka tapi jenengan suka. Kira-kira tahu nggak apa? Riba. Istilah nega kredit ra bakal iso tumbas. Ya kan Ibu? Apalagi riba sekarang dirubah namanya biar cantik. Apa namanya? Bunga jasa. Nah, yang penting aku nggak merugikan. Lihat di sini dari dosa riba pun jin itu bisa masuk Pak. Bahkan jin ini sulit untuk dikeluarkan karena apa? Karena masih ada tanggungan dosa-dosa riba ini, subhanallah. Maka diketahui baik-baik, Rasulullah katakan, ala wa inna fil jazadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad kalian ada segumpal daging. Jika dia baik, idza sholahat sholahal jazadu kulluh. Kalau ada orang yang sakitnya tahunan, tolong ditazkiyah hatinya. Atau ada orang yang gangguan jin, tahunan gak waras-waras, maka masih ada kebusukan di dalam hatinya. Lihat bagaimana kita sering tidak mengenal Allah. Seringkali kita meratapi semua takdirnya Allah, padahal kita harus mengimani yang namanya qada dan qadarnya Allah. Manusia tuh paling gak bisa menyesali dosa-dosanya, paling gak bisa. Saya menemukan kemarin di daerah Tawa, ya, ada orang yang reaksi keras. Ternyata dia mengingat kejadian 20 tahun silam. Dia pernah belajar apa yang namanya ilmu bela diri dengan menggunakan bantuan jin. Itu tuh menyesalnya pun juga gak terlalu menyesal, santai aja. Dia merasa kepedean, dia merasa dosa-dosanya sudah diampuni sama Allah. Ternyata 20 tahun kemudian berjumpa dengan kami, bertemu dengan ruqyah, dia masih reaksi keras. Lihat,
Karena syaratnya taubatan nasuha itu 3. Tapi yang paling sulit, perhatikan saudaraku, adalah yang nomor 2. Yang pertama, syarat taubat itu diterima adalah taubatan nasuha. Yang pertama, mengistighfari. Mudah atau sulit? Mudah. Yang kedua nih yang paling sulit ibu, yaitu menyesali. Yang terakhir tidak mengulanginya lagi. Kita bisa beristighfar, kita bisa tidak mengulanginya lagi, tapi kita paling sulit untuk menyesali. Untuk menyesal saja manusia nggak bisa. Lihat bayangkan. Ya, simak baik-baik. Sudah paham semuanya kira-kira ya? Berarti jenengan sakit dan apapun musibah yang menimpa kita atas perbuatan siapa? Perbuatan kita sendiri. Baik, kita langsung pada bab intinya. Karena hari ini saya ingin sharing-sharing sama teman-teman Ustaz. Ya, tentang banyak ya, tentang perdukunan dan lain-lain. Sebentar saya siapkan dulu. Ini adalah materi yang sangat penting dan harus diulangi. Baik, Ibu dan Bapak, kelihatan gak Ibu? Di depan ini apa tulisannya? Syirik. Tolong jelaskan kepada saya, menurut Bapak sama Ibu, apa itu syirik? Tolong jelaskan dulu sambil saya minum. Apa Pak? Ada yang mau jawab? Apa itu syirik menurut panjenengan? Apa tuh? Botolnya leren dugel katanya. Kok ada suaranya nggak ada wujudnya ini? Yang mana tuh? Ibu, apa itu syirik? Mempersekutukan Allah. Kapan panjenengan dikatakan mempersekutukan Allah? Kapan? Masih ingat nggak kajian saya beberapa bulan yang lalu? Kapan manusia berbuat syirik? Hati-hati loh. Dosa syirik ini bisa menghapuskan semua amalan-amalan pahalanya panjenengan. Kapan manusia itu melakukan kesyirikan? Kapan? Loh, lupa nih Pak. Nah Bapak nih yang dari jauh dari Batang, semoga ini bermanfaat ya Pak. Syirik artinya adalah menduakan Allah. Ibu, siapa yang di sini sudah menikah? Ngacung. Singkat ngacung, ntar suami ini hilang. Ngacung, semua sudah nikah? Beberapanya? Baik. Kalau ibu tahu suaminya selingkuh, marah atau tidak? Mbok yo daripada selingkuh, mbok ya diapain saat? Dikawinkan lagi, subhanallah, nggak kawin lagi. Ya. Nanti saya diboikot. Nanti ada flyer Abu Asifah serasa tekan. Bahasnya lah mesti mono nanti. Dah ya, intermezzo. Ya maka jenengan aja ibu yang sudah menikah, kalau diselingkuhin diam-diam, kalau dinikahin kan apa-apa. Kalau suaminya selingkuh gimana? Uang bulanan dikasihkan ke panjenengan cuman 10%. 80%-nya diberikan ke siapa? Nah, keselingkuhannya atau disebutnya pelak. Loh, apa? Samalannya, bagaimana rasa sakit hatinya panjenengan? Bayangkan baik-baik. Begitu pula lah Allah itu maha pencemburu, dan Allah paling sangat marah ketika Allah disekutukan. Maksud disekutukan itu gimana sih ibu? Orang ini masih mengaku Tuhannya Allah, tapi dia menduakan hati. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah, tapi dia pakai jimat. Tuhannya siapa? Allah, tapi dia punya amalan-amalan yang mengundang parewangan. Apa ibu parewangan? Di sini nggak ada ya bahasa parewangan? Ada toh? Atau khodam-khodam nih. Syirik terbagi menjadi 2. Ada syirik klasik, ada syirik modern. Salah satu syirik klasik yang jenengan datang ke dukun, punya keris, punya tombak, punya batu mustika dan lain-lain.
ada kesyirikan modern. Saya contohkan ya. Hari ini gelang magnet ini harganya 4.999. Detik ini harganya 2.300.000. Silakan beli sekarang. Tuh jimat modern. Siapa yang punya di sini? Pernah beli, Bu? Alhamdulillah. Orang modern masih sehat semua. Berarti nggak ada jimat modern ya. Selanjutnya, syirik dibagi menjadi dua. Ini nggak ada yang bawa catatan nih. Ibu ada yang bawa catatan nggak? Wis pada canggih, masih insya Allah iling pas muat tuh. 14 ya. Perhatikan baik-baik. Syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkul asghar, syirik kecil, dan syirkul akbar, syirik besar. Apa ganjaran bagi orang yang melakukan syirik besar? Maka Islamnya batal. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syirik akbar ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Syirik dalam berdoa. Tuhan kita Allah, tapi kita juga berdoa kepada selain Allah. Contohnya nyembelih kepala kerbau, dilarung kemana? Ke laut mana? Laut Tawang. Nah, ke laut Kidul, ke laut Tawang. Maka mereka sebenarnya dengan tegas sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah. Mereka bilang ini sedekah laut. Ingat, laut nggak perlu disedekain, Pak. Laut nggak perlu disedekain. Mereka takut sama penguasa laut. Siapa penguasa laut? Kalau di atas si Blorong ya. Kalau di bawah Nyi Roro Wetan, Roro Kidul. Nah itu mereka takut sama mereka. Selanjutnya syirik dalam cinta, syirkul mahabbah, syirkul ta'at, syirkul niyat, dan syirkul khauf, syirik pada rasa takut. Ketakutan yang amat sangat tinggi kepada makhluknya Allah, maka jenengan bisa jatuh kafir. Contoh, istrinya panjenengan kesurupan 7 hari 7 malam. Akhirnya setan jin ini mengatakan apa? Sembelihkan dan tanam kepala kerbau 3 ekor. Lihat, jenengan melakukan sesembelihan kepada selain Allah, maka jenengan sudah batal Islamnya. Karena setiap hukum yang namanya apa tuh? Sesembelihan itu harus menggunakan nama Allah. Gak bisa diperuntukkan untuk setan jin. Ini ada, Pak. Biasanya kalau jenengan gak ngaku nih, biasanya yang ikut apa silat-silat di sini sebutnya apa sih? Tenaga dalam. Silat ya silat ya. Kenaikan ban, kenaikan apa? Sabuk. Biasanya suruh potong ayam, dimakan jantungnya, dimakan kepalanya mentah-mentah. Banyak saya baru ketemu sama Ustaz kami. Ya, bagaimana kesyirikan ini sangat-sangat mengerikan. Sebenarnya dia sudah batal. Lalu apa itu syirik kecil? Nih, siap-siap ibu dan bapak, jangan sampai melakukan syirik kecil. Jangan tertipu dengan namanya kecil, padahal dosanya lebih parah daripada berzina dengan ibu kandung sendiri. Yang pertama, riya, pamer dalam ibadah. Selanjutnya, bersandar kepada sebab. Wis yang penting ini semuanya beres. Lihat, gak ada kata insya Allahnya, gak ada kata ya Allah muka-muka ini lancar. Hati-hati dengan ucapan kita. Wis yang penting Ustadz Panji yang jamin mah udah beres pokoknya. Kalau keluar sama Ustadz Kamil mah beres pokoknya. Lihat, dia menyandarkan diri kepada makhluk, itu juga tidak boleh. Selanjutnya, at-toyur, beranggapan sial. Contoh, ngelindes kucing. Apa yang terjadi di masyarakat ibu? Diyakini apa? Sial. Kejatuhan cicak, sial. Nih, at-toyur. Terus apa? Cintaku terhalang weton. Sopo sing gagal nikah di sini gara-gara weton. Anak mau nikah ibu, Pak, Mbok ya udah nggak usah pakai weton, syirik. Kasihan dua insan yang ingin menempuh jalur halal, giliran ketemu sama orang tuanya, dia punya guru spiritual, Pak, ditakoni istrinya Senin Pahing, suami ini Jumat Kliwon. Nah, Jumat Kliwon nanti dihitung, Pak. Gunung Guntur Segoro Asad, Gunung Guntur Segoro Asad. Oh, Asad rasa rapi, tidak miskin. Ya Allah, kasihan. Itu hitung-hitungannya.
Ya, ambiar nggak jadi. Maka kita nanti bikin film pendek lah, Ustaz Panji. Cintaku terhalang weton. Artisnya udah siap ya. Si paling galau ini wajahnya siapa, Ustaz Kamil? Nanti kita jadikan aktornya. Masya Allah, cintaku terhalang weton. Selanjutnya, ruqyah syirkiyah. Jampi-jampi yang syirik sun mate aji kusijaran goyang dan lain-lain. Selanjutnya tamimah. Tolong bapak sama ibu yang di rumahnya masih ada azimat di atas pintunya, nanti malam diturunkan setelah pulang dari rumah, langsung digunting-gunting, disiram bensin, dibakar. Di atas rumah biasanya ada azimat, tamimah namanya. Tamimah atau azimat ini syirik. Man ta'alaqa tamimah faqad asyrak. Banyak dukun yang menemui saya, loh Ustaz, kan kita boleh menulis Al-Quran lalu kita bawa-bawa, atau tulisan-tulisan Arab lalu kita bawa-bawa. Dia mengklaim ini adalah tulisannya Imam Al-Ghazali, padahal Imam Al-Ghazali tidak pernah menulis wajah. Itu semua adalah tulisan-tulisannya wali-wali syaitan, dan disandarkan namanya itu tulisannya Imam Al-Ghazali. Ini penipuan besar. Selanjutnya, bersumpah dengan nama selain Allah, ini juga syirik, Ibu. Seringkali teman-teman ya nonton di 86, tahu 86? Saya nggak bawa narkoba Pak, demi Allah dan demi Rasulnya. Syirik Pak. Nih Ibu, kita tidak boleh bersumpah kecuali menggunakan nama Allah. Cukup hanya wallahi atau demi Allah. Nggak boleh demi Allah dan demi Rasulnya, nggak boleh. Demi Allah dan demi kamu, udah gombal syirik lagi. Hati ucapan kita ya. Selanjutnya syirik dalam perkataan. Kalau nggak karena saya, ya kalau nggak karena saya, leren dugal nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada saya, leren dugal nggak bakal bisa berjalan. Lihat nih aku nih, Raden Mas Panji, misalnya, ya tak promosikan Bekno ada, gitu ya biar terkenal ya. Insyaallah. Selanjutnya mengaitkan turunnya hujan dengan bintang. Ini biasanya digunakan oleh nelayan-nelayan di Eropa sana. Jadi kalau bintangnya kayak gini, rasi seperti ini ikannya banyak. Kalau enggak bintang seperti ini, rasinya seperti ini, biasanya ombaknya besar. Padahal yang mengatur ombak dan ikan itu siapa? Allah. Nah, kapan panjenengan melakukan kesyirikan adalah ketika panjenengan meyakini yang pertama benda, kedua hewan, dan yang ketiga yang suatu hal yang terjadi pada jenengan nih, dan jenengan yakini bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka jenengan sudah syirik. Nih lihat contoh-contoh azimah, silakan difoto disebarluaskan biar dukun-dukunnya panas. Kayaknya dukun di Weleri sudah panas kan. Saat ini guru saya Ustadz Soleh sedang ngobrol sama dukun di Tawang. Saat ini detik ini ada dukun yang mulai kepanasan detik ini. Belum selesai kayaknya diskusi mereka, agak panjang. Yang penting nggak tampol-tampolan ya. Selanjutnya ya, nih Ibu hati-hati. Ibu mungkin tadi bilang saya tidak syirik. Jenengan juga yang laki-laki nih, terutama yang lahiran tahun 80-90, pasti jenengan pernah mainan ini nih. Apa nih Ibu? Zodiak. Bahkan sampai sekarang jenengan masih main di Facebook. Pisces hari ini seperti ini, Gemini hari ini seperti ini. Ini syirik. Selanjutnya ini di sini namanya raja. Raja adalah kertas yang dituliskan tulisan seperti tulisan-tulisan Arab, padahal itu adalah apa? Simbol dan sandi-sandi syaitan. Di sebelah sini ada yang namanya wafak. Di sebelah sini namanya keris. Keris ini syirik nopo mboten, Mak? Syirik atau tidak? Keris tidak, selama jenengan tidak yakini bisa memberikan manfaat. Selanjutnya nih azimat ekspor. Ini adalah azimat, Pak, nggak kelihatan Pak? Kesini Pak. Kalau nggak kelihatan, jenengan nggak bisa nonton jimat nih Pak. Sini masih kosong, nggak apa-apa, nggak kesitu. Ya, nih, ini biasa ditempel di warteg-warteg, di rumah-rumah makan. Nih yang sering jenengan lihat pasti di rumah-rumah makan. Macan ini ibaratnya adalah penjaganya, bentengnya. Pedang ini artinya perlawanan bagi mereka, bagi para dukun-dukun putih. Ya, dukun-dukun putih ini tetap aja dukun-dukun hitam juga. Ini adalah contoh-contoh azimat yang kita sita ketika kita mengadakan training di Hong Kong. Lihat jimatnya. Ini kita sita dari TKW.
Jimat yang diekspor Pak. Dukun sekarang udah ngerti ekspor Bu, dikirim pakai JNT dan lain-lain. Oh, jenengan nggak pengen ekspor jimat, laris loh, Masya Allah. Lalu ini nih, jimat ibu hamil, saya yakin di Weleri dan Kendal sekitarnya masih banyak. Kalau di Jakarta sebutnya bangle, kalau di sini sebutnya apa ya? Suwu. Oh suwu ya. Nih biasanya pakai peniti atau pakai gelang anti sawan lah ibu-ibu hamilnya. Kalau nggak pakai paku, kalau nggak pakai gunting yang diselipin di mana? Di BH-nya. Tuh, yang ketawa berarti tahu. Kilo. Deleno gunting kilo. Ben radi kuntilanak katanya. Tuh, ini adalah perbuatan syirik. Selanjutnya ada yang namanya jimat asli, ada yang namanya jimat palsu. Jimat asli itu tulisan tangan, jimat palsu fotokopian. Jenengan datang ke guru spiritual atau ke ustaz atau ke kiai, disangoni raja, tolong jenengan buka. Kalau itu tulisan tangan, maka itu jimatnya asli. Tapi kalau fotokopian, udah ketipu, syirik lagi. Nih, double. Tapi tetap bapak sama ibu, meskipun jimatnya palsu, tetap kesyirikannya juga menimpa panjenengan. Lihat bagaimana ngerinya kesyirikan. Nah, selanjutnya pengasihan suami istri. Banyak teman-teman cekcok di rumah tangga. Akhirnya datanglah kepada ustadz yang salah dan disuruh begini dan begitu. Baik, ibu dan bapak di sini bisa bahasa Inggris? Ibu bisa bahasa Inggris, Bu? Bisa ya? Teman-teman di sini insyaallah pandai bahasa Inggris ya. Karena ini barangnya saru, maka saya akan menjelaskan dengan bahasa Inggris. Boleh ya? Saya ingin menjelaskan dengan bahasa Inggris. Ibu dan bapak perhatikan baik-baik. Agak berdiri nggak apa-apa. Lihat sebelah kiri saya. Saya jelaskan dengan bahasa Inggris ya, biar halus. Nggak boleh saru. Ini adalah pengasihan suami istri. Biar dia tidak cerai, biar dia nggak cekcok. Ya, siap-siap. Bisa bahasa Inggris ya? Yakin? 1, 2, 3, perhatian ke depan. Ini adalah celana dalam. Ini adalah celana dalam suami dan istri. Nah, itu Pak. Ngerti Pak? Ngerti Bu? Canggih bahasa Inggrisnya. Ini adalah celana dalam bekas suami dan istri yang diikat sama dukunnya. Ini dari pasien kami, bahkan pasien saya pun juga ada yang seperti ini. Akhirnya Pak, cerai juga. Ada lagi yang seperti ini, ditulis 2 insan yang sudah lama jadi pengantin lawas. Akhirnya cerai juga. Ditulis 2, nama suami, nama istri, dikasih cengkeh, dikasih lain-lain, banyak lah. Ya. Oh iya, satu lagi. Ini Ustaz. Ini biasanya azimat pengasihan juga, biar orang kalau mau maling nggak jadi. Ini saya temukan di daerah Ambarawa, Genting, sama di Ungaran. Dukunnya sama. Biasanya ada ketupat atau apa tuh dipasang di pintu-pintunya. Di sini ada nggak ya? Ada. Siapa yang punya? Ayo ngaku. Nah, ini raja-raja. Baik. Alhamdulillah ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke materi yang spesial. Tambahan Ustadz ya. Kenapa hati kita tidak tenang? Karena hati kita jauh dari tazkiyatun nafs. Saya kasih materinya. Ini ada seseorang yang ingin membahas ini sedikit saja. Nah, seru ini ya kayaknya bahas ini. Ngomong-ngomong di lereng Dugal pernah nggak bahas ini teman-teman? Masa? Saya punya hutang Ustadz sebenarnya. Kemarin ada ikhwan dan akhwat ya, seorang mahat yang bilang membahas ini karena saking sudah kemalaman. Maka boleh membahas ini, boleh ya? Siap-siap ya? Agak rapat. Biarin aja yang nggak kelihatan. Kita akan belajar siap-siap mengenali sekulerisme sejak dini. Siap-siap. This is. Pernah lihat ini? Ibu, kelihatan Bu? Apa ini namanya? Apa ini namanya Ibu? Masa Illuminati? Bukan ini. Ini bukan Illuminati ini. Gambar betul.
Baik, siap-siap ya nih. Siap-siap. Ini tentu ada yang nunggu-nunggu. Saya lihat orang-orangnya ya. Saya hutangi. Baik, siap-siap ya. Kita akan bahas apa itu Illuminati sebentar. Lalu nanti akan ada bagi-bagi madu Flores. Baik. Teman-teman pasti udah nggak asing dengan ini ya, simbol-simbol ini. Kelihatan nggak? Yang di atas ini, yang di sini, yang di sini, dan lihat bagaimana warna-warna ini ada di aplikasi apa. Yang sebelah sini Ibu, pasti ada tuh TikTok pakai ini nggak? Hati jenengan yang main aplikasi. Nah, hati-hati yang main tik tuh. Nah, lihat. Kita mulai serius nih kajiannya. Jangan sampai ada yang kesurupan duluan. Kemarin di Jakarta bahas ini udah ada yang kesurupan. Jin-jin elit nih, nggak main-main, bukan jin comberan lagi. Jin elit nih, ngerti bahasa Inggris. Iya, pas di Rukia tuh mau cari bahasa Inggris Pak. Asal nggak pakai bahasa Rusia aja. Ya susah ya, lihat. Mengetahui tujuan pergerakan Illuminati dan misi pergerakan Illuminati. Kenapa kok saya ingin bahas ini? Karena saya bahas ini bukan dari orang lain. Karena saya adalah mantan. Oh, sukuson. Ini lagi. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ini? Waduh, ditunda dulu deh. Tunda dulu. Nanti buat nanti malam tambahan ya. Baik, buat nanti malam aja. Masih tahu? Oke, sudah nggak apa-apa. Soalnya ini wibus ditolak apa bisa? Semangat ya. Ini materi yang lain daripada yang lain. Memang khusus di lereng Dugal. Ya, kenapa jenengan kok jiwanya nggak tenang? Karena bisa jadi jenengan ini disertai oleh mereka. Musuh-musuh kita yang sudah menginstal di kehidupan kita, yang jenengan nggak cepat-cepat sadar. Padahal mereka ada di setiap gerakan yang ada di sekitar kita. Bahkan sudah masuk di pondok pesantren. Pondok pesantren sekarang libur kan Pak? Kerjanya atau belajarnya gimana? Daring juga kan? Daring tuh belajar kalau udah bosan. Bukan ini Bu. Iya kan? Yang berhijab joget-joget, ya kan? Disiapin sampai beli apa tuh ringko itu tuh, lampu yang bulat itu loh biar keren. Nah, ada yang punya? Coba ngaku ya, jujur ya. Kalau di kajian ada yang bohong, berarti dosanya semoga Allah lipat gandakan. Siapa yang saat ini HP-nya ada TikToknya? Siapa yang detik ini ada TikToknya? Lu nggak apa-apa, kenapa takut? Sudah dimatiin ya, ibu sayang sekali. Apa ya? Siap-siap, saya akan bahas. Ini ibunya semangat sekali. Baik, Bismillah. Perhatikan baik-baik. Illuminati itu Bapak jangan cuma dengar, tapi kita juga harus mempelajari ini biar kita tahu. Illuminati itu apa? Illuminati adalah nama yang diberikan oleh kelompok rahasia. Hanya rahasia Pak. Dan mereka dibangun di daerah Jerman Selatan yang bernama daerah Bavaria. Bacanya bukan Bavaria tapi Bavaria. Nih, Illuminati Bavaria di Jerman. Sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan yang didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Siapa pendiri Illuminati ngacung? Saya kasih hadiah. Siapa pendiri Illuminati? Gak ada? Saya hitung sampai 3. Saya kasih air kangen water. Ayo. 1, 2, 3. Gak ada yang tahu? Pendiri Illuminati itu siapa? Adam Weishaupt. Siapa? Adam Weishaupt. Loh, tapi kok ngeliat HP? Adam Weishaupt. Nih, betul. Masya Allah, canggih dengan Masya Allah. Nih orangnya. Lihat, ini adalah pendiri Illuminati. Selanjutnya, Illuminati itu diambil dari kata Illuminatus. Apa Illuminatus artinya? Tercerahkan. Makanya kenapa simbolnya mata satu? Jangan langsung dikorelasikan ke Dajjal, salah jangan. Arti mata terbuka itu adalah tercerahkan.
Kenapa kok bahasanya bagus tapi tujuan mereka jelek? Nah, kita bedah di sini. Tujuan awal mereka sampai sekarang tidak pernah dirubah. Lihat Ibu, bagaimana kita itu Islam sejak lahir dan mereka sudah sesat sejak lahir, mereka istiqomah dalam kesesatannya. Apalagi kita, masa kita nggak mau istiqomah di dalam Islam? Lihat, tujuan mereka tidak lain tidak bukan hanya satu, New World Order atau Novus Ordo Seclorum, yaitu orde baru yang sekuler. Jadi kan udah tahu nggak sekuler itu apa? Belum tahu kan? Yuk kita bahas. Nih, tujuan mereka menguasai dunia dengan menjauhkan umat beragama apapun agamanya dari ajarannya, terutama Islam. Karena Islam menurut mereka adalah musuh utamanya mereka. Karena Islam adalah agama yang benar menurut mereka. Lihat, mereka pun orang sesat tahu yang kebenaran. Lah kok jenengan jadi orang Islam anggot-anggotan? Jangan sampai ya, menyesatkan akidah dengan menganggap Islam adalah agama baru dan semua agama adalah sama. Benar nggak? Ibu pernah nggak dididik? Ayo ngaku, kita semuanya pasti tahu. Kita pernah sekolah SD kan? Pernah kan? Apa kata pelajaran di SD kita? Nggak usah ngomong yang benar. Kamu tuh agama baru, betul nggak? Agama sebelum Islam agama. Ayo kita sharing. Ayo Pak, belajar Pak. Apa Ibu agama sebelum Islam agama apa? Nasrani dan Yahudi kan? Benar atau salah? Gak salah. Masya Allah. Tapi kok kata di sejarah Islam adalah agama baru. Islam adalah agama baru yang menyempurnakan Injil dan Taurat. Islam adalah agama baru yang menyempurnakan Nasrani dan Yahudi. Nah lihat, ini adalah salah satu sekulerisme yang terjadi sejak Anda masih kecil. Lihat, nih, jangan disebarluaskan ya. Nanti saya terkenal kayak Ustaz cocok logi, tapi saya nggak mau cocok logi. Lihat nih, siap-siap. Menyesatkan akidah dengan menganggap Islam adalah agama baru dan semua agama adalah sama. Lihat teman-teman, teman saya tuh kalau pakai kaos kemana-mana, pakai apa namanya, pakai jaket, itu pasti ada semua simbol-simbol agama. Dan dia mengatakan semua agama adalah sama, asalkan kalian baik, kita memiliki konsep yang sama. Kita saling tidak merugikan orang lain, maka kita semua akan masuk kepada surga. Apakah benar seperti itu? Kita lihat. Satu, apakah benar Islam adalah agama baru? Contoh penyesatan sekulerisme. Ini apa teman-teman? Ini bintang David. Ini apa Ibu? Logonya apa ini? Logonya apa? Logonya Yahudi atau Israel? Israel atau Yahudi? Pasir apa gula? Gula. Gula apa pasir? Pasir. Ini yang benar lambangnya siapa? Israel atau Yahudi? Ini dia tahu aja. Bingung kan? Baik, saya tambah ini. Saya tambah ini. Nah, lihat sebelah sini. Ya, kelihatan ya? Ada 3 agama samawi katanya. Pernah dengar? Ini biasanya perdebatan orang yang menuju agnostik. Apa agnostik? Tidak percaya atau kehilangan kepercayaan kepada agamanya. Padahal iki nu bocah-bocah sing males sholat. Gak usah ngaku keren-keren agnostik. Jenengan males sholat, udah bilang saya males sholat, gitu aja. Gayanya anak sekarang kan, ya di keluarganya dianiaya, keluarganya tidak menghargai dia, teman-temannya membuli dia. Akhirnya dia datanglah ke suatu komunitas, dia merasa di sini dia dihargai. Maka dia salah dalam melangkah masuk di komunitas yang salah. Minimal dia menjadi orang yang agnostik. Sampai kata dia menjadi orang yang ateis. Kalau saya ketemu sama orang ateis, itu saya sangat-sangat senang. Bagi orang tuh mendakwai orang ateis itu susah. Bagi saya itu gampang, asalkan ateisnya dari non negara Indonesia. Kenapa? Orang yang di luar negara Indonesia, kalau ateis itu asli Bu. Ateisnya asli, berarti apa? Separuh tugas saya itu sudah selesai. Tugas separuh saya sudah selesai, karena di hati mereka
sudah ada syahadat yang separuh. La ilah. Tidak ada tuh Tuhan. Masalahnya kalau di Indonesia debat sama orang ateis Indonesia capek. Sebenarnya mereka ada Tuhan. Cuman mereka ada pertanyaan yang gak bisa dijawab oleh orang lain, maka dia mengucapkan dirinya non-religion. Saya sudah tidak mengambil ketuhanan atau saya tidak mengambil agama. Ini orang Indonesia nih. Ateis Indonesia semuanya kayak gitu. Coba ada artis YouTube dia mengatakan saya ateis. Padahal kalau ditanya keluargamu apa? Keluargaku Kristen. Ya, itu namanya ateis. Ateis itu benar-benar orang yang belum pernah mengenal agama sama sekali. Ini malah lebih mudah. Maka tugas kita sudah setengah. La ilaha sampai sini doang. Baru kita kasih illallah. Gampang warnanya. Ada 3 agama samawi yang kita kenal, yaitu apa? Yahudi, apalagi ini? Kristen, selanjutnya Islam. Lihat, apakah benar Islam adalah agama baru? Ini caranya kita mengetahuinya. Lihat di sini. Ini teman-teman harus belajar ya. Hijrah mulai dari awal. Nah, di sini. Lihat, kita harus memiliki apa yang namanya akidah. Akidah itu apa? Keyakinan. Selanjutnya syariat itu apa? Aturan dan hukum. Di setiap manajemen, baik di musik, di PT, di perusahaan, atau di bisnis, di rumah tangga, di Islam, di negara, punya aturannya? Punya ya. Kalau akidah dan syariat ini digabungkan, maka dia akan menjadi agama. Lihat, 2 aspek ini kalau digabungkan menjadi agama. Nah, apakah Yahudi itu agama? Kita lihat. 1, agama ini, dan ini. Ini lugu-lugunya semua. Nah, agama adalah artinya setiap orang beragama harus memiliki 2 aspek yang berkaitan dengan ini, yaitu memiliki keyakinan akidah dan mematuhi aturan serta hukum syariat. Maka itu disebut agama. Selanjutnya di sini kita bahas satu persatu. Ini orang apa teman-teman? Yahudi. Yahudi. Apakah Allah pernah memberikan konsep dengan nama Yahudi? Apakah Allah menyebutkan agama Yahudi? Pernah nggak Allah menyebutkan ini agama Yahudi? Agama? Nggak pernah tuh. Ini Ustaz Joko Ustaz. Benar? Ini masih apa? Menyamar Ustaz Joko. Masya Allah. Lihat di sini. Ternyata faktanya, jika kita membuka di kitab Taurat, Allah tidak pernah menamai ajaran dalam Taurat atau ajaran yang dibawa Nabi Musa AS dengan nama Yahudi. Maka Yahudi ini agama atau bukan? Nah, ini buat dasar teman-teman yang baru hijrah, biar gak gampang dikata-katain, ini agama yang baru kok. Yahudi duluan, baru Nasrani, baru kalian. Lihat di sebelah sini. Nih, Yahudi sendiri berasal dari nama anaknya Yakub atau Jacob. Kenal? Ada yang kenal di sini? Yang bernama Yehuda bin Jacob. Keturunan Yehuda inilah yang menganut ajaran Musa alaihissalam, dan mereka sering mengubah-ubah isi Taurat, dan Allah sudah jelaskan tegas di dalam Al-Quran dengan dalil yang amat sangat banyak. Selanjutnya, sehingga Yahudi atau Judaism ya adalah keyakinan atau hukum agama yang dianut oleh keturunan, bukan dari Allah. Adalah agama atau aliran bukan dari Allah yang nih, lihat, kelihatan nggak sih Pak? Kalau nggak kelihatan agak ngasih ibu, lihat, yang hanya dianut oleh keturunan Yahudi saja, harus diikuti oleh keturunan Yahudi saja, karena keturunan Bani Israel itu ada 12. Yang hidup yang selamat cuma ada 2, Yehuda dan Benyamin, bukan Su'eb. Benyamin Su'eb ada yang kenal? Bape yang punya oplet. Selanjutnya ya, itulah kenapa kita tidak bisa menganut Yahudi, karena Yahudi bersifat kesukuan, suku dan kebangsaan keturunan. Maka itu pula lah yang membuat populasi penganut Yahudi di dunia tidak meningkat. Berarti kalau jenengan mau ikut Yahudi, artinya jenengan harus memiliki silsilah sampai keturunannya siapa? Yehuda. Maka ini bukan agama, keyakinan suku biasa. Selanjutnya, ini apa ini? Apakah Allah pernah beri nama konsep Kristen? Apakah Allah pernah menyebutkan nih ada agama Kristen? Pernah nggak? Yakin nggak? Tahu dari mana?
Kok di Indonesia ada Kristennya? Kira-kira gimana? Kita bahas ya. Mulai pertama, dalam bahasa Arab Kristen itu disebut sebagai Masihiyah. Ini nama aslinya. Jadi Kristen itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu adalah dalam bahasa Arab adalah Masihiyah atau Mesihaya. Kristen nih, jenengan tahu Kristen itu dari mana? Bahasa Belanda. Jenengan ngomong Kristen di mana? Di Yaman atau ngomong Kristen di Malaysia, mereka juga kadang bingung. Di Malaysia juga Kristen sama ya, Malaysia sebagian ada yang tahu Kristen, ada yang taunya Nasrani, ada yang taunya Nasoro. Jadi Kristen ini paling sering kita dengar di mana? Di Indonesia, karena itu diambil dari bahasa Belanda ya. Nah, arti dari Masihiyah ini adalah artinya pengikut Al-Masih atau Kristus atau Yesus atau Nabi Isa. Artinya penyebutan Kristen merujuk pada penyebutan golongan sebuah pengikut. Lihat, artinya penyebutan Kristen merujuk pada penyebutan golongan sebuah pengikut. Dalam hal ini adalah Nabi Isa atau yang mereka klaim sebagai Yesus ya. Hal ini disebutkan serupa dengan sebutan lihat. Jenengan pernah dengar Muhammadiyah? Arti dari Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad. Maka Masihiyah adalah pengikut Nabi Isa. Itu kan pengikut, bukan agama. Nah, begitu pula Masihiyah, pengikut Nabi Isa Al-Masih yang di bahasa Belanda disebut Kristen. Sebutan lain menyebutkan Nasrani atau Nazarin adalah tempat Nabi Isa berdakwah. Walaupun nama ini sendiri kontroversi di kalangan pengikut Kristen saat itu. Lihat, berarti Kristen ini nama agama atau bukan? Sekarang saya tanya, Muhammadiyah agama atau bukan? Bukan, nama suatu pengikut. Begitu pula Masihiyah, pengikutnya Nabi Isa, seperti itu ya. Maka ini bukanlah agama. Kita cek yang satu ini. Kira-kira ini apa nih? Islam. Apakah benar Allah beri nama konsep Islam? Kita bahas. Islam sendiri berbeda dengan munculnya nama-nama agama lain. Ya, jika Yahudi muncul karena faktor suku, Kristen muncul dengan faktor nama, golongan atau pengikut, maka nama Islam diberikan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 19. Sebutkan surat ini, ngacung. Ali Imran ayat 19, kecuali ustadz-ustadznya, nggak boleh jawab. Ali Imran ayat 19, ngacung. Ada air seting. Ali Imran ayat 19. Gak ada yang hafal? Baik, coba dicari. Ya, silakan Ustaz. Apa Ustaz? Inna dina indallahil Islam, artinya? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Barusan batuk Ustaz, enggak minum Ustaz. Apa? Berikan dia. Masya Allah. Ya, inna dina indallahil Islam. Apa artinya? Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Nih baru Allah sebutkan din Islam. Lihat dalilnya, surah Ali Imran ayat 19. Maka jika Yahudi bisa disebut dengan Judaism, ya, Kristen disebut dengan Christianity, Hindu bisa disebut dengan Hinduism, Buddha bisa disebut dengan Buddhism, maka Islam tetaplah Islam, gak bisa Islamism. Yang ada orang Islam seneng mesem. Ya, paham ya? Karena Islam adalah nama agama yang diberikan langsung oleh Allah. Alhamdulillah. Sampai di sini tujuan Illuminati itu memang yang pertama adalah menganggap semua konsep agama sama. Maka ini bertolak dengan surah Ali Imran ayat 19. Selanjutnya, mereka bergerak pada makanan, musik, desain bangunan. Saya nggak mau bahas desain bangunan ya, karena bermasalah nanti sama kalian. Sebenarnya kalau mau bongkar-bongkar saya nggak hoax ya, karena teman-teman saya masih kontak sama saya. Karena sampai sekarang mereka order madu di saya mas. Nih lihat, nih yang saya katakan tadi. Lihat orang-orang yang pakai baju ini. Sekarang jenengan, nih anak-anak muda. Kalau jenengan nih, saya ngambil ibrah besar dari guru saya Ustaz Kamil. Jenengan pakai peci, pakai baju koko, sarungan,
24 jam kecuali saat kita tidur dan ke kamar mandi misal, atau kita sedang buang air besar atau buang air kecil. Jenengan mau nggak pakai peci, atau bapak deh yang punya anak, ibu punya putra, mau nggak anaknya pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, kelihatannya gimana? Seneng atau enggak? Seneng apa? Nah sekarang jenengan pakai jubah atau gamis deh, kalau enggak pakai peci, pakai baju koko sama pakai sarung kemana-mana, isin maupun boten. Yang benar. Kebanyakan pemuda sekarang kalau pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung itu isin, malu, dikira kampungan, bener nggak? Sekarang mereka sukanya pakai celana yang nyetrit, apa tuh? Celana pensil, dia. Celana yang di sininya dirobek-robek, dia. Mau pakai baju koko katanya sok alim lu. Maka mereka pakai baju yang gambarnya aneh-aneh seperti baju-baju gambar setan, gambar lain-lain. Nah ini ada tujuan mereka. Kita dialihkan mencintai sesuatu yang benar dengan mencintai pergerakan-pergerakan mereka. Kita dialihkan untuk mengidolakan orang-orang kafir. Seharusnya jenengan tahu, tegaskan dalam hati, jenengan paling ngefans sama siapa? Manusia yang paling diidolakan oleh kita itu siapa? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Siapa yang di sini cinta Nabi Muhammad? Ngacung. Siapa yang di sini cinta Nabi Muhammad? Ngacung. Tahan tangannya. Tahan tangannya. Berapa jumlah anak-anak Nabi? Ustaznya diam. Jawab semuanya ngacung. Berapa jumlah anak-anak Nabi? 7. 7 atau 6? Saya nggak jawab. Wah, alhamdulillah bisa ada yang jawab. Turunkan tangannya. Berapa yang laki-laki? Laki-laki 2 bu? Laki-laki. Laki-laki 4 katanya. Laki-lakinya 3, perempuannya 4. Jenengan nggak tahu ngomong cinta Rasul. Sebutkan nama-nama band K-pop, EXO, BTS. Nah, nek sing lanang-lanang seneng sama Blackpink. Nah, wis joget to ngono wis. Nah, anak-anak Nabi itu ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama, apa mukapan takon meneh. Yang pertama, Hosim. Yang kedua, Abdullah. Yang ketiga, Asifah bisa jawab, anak saya jawaban. Yang ketiga siapa? Ibrahim. Nih anak-anak Nabi sisanya 4 perempuan. Yang pertama salah. Yang pertama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Berarti cintamu palsu teman-teman. Nah maka nih pacaran gak gul-gul terus sampai terhalang weton. Nabi dia kenal. Kamu mau nikahin anak saya kenapa? Kata Rasulullah, an-nikahu sunnati. Wis, nikah itu adalah sunnahku. Anak Nabi mirole Allah alam. Allah sudah. Dipinggir ngomong. Ya, ini lihat logo-logo seperti ini adalah simbol semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Ini adalah sekulerisme di awal. Tujuan Illuminati yang pertama adalah menganggap semua konsep agama sama ya, seperti ini. Masuk di musik dan desain bangunan. Selanjutnya nih, perdagangan makanan dan minuman. Nah, jenengan masih tahu ini Pak ya? Siapa yang pernah makan ini? Nggak haram Pak, makan aja. Ini halal. Jangan disalahartikan. Kadang saya bikin acara kayak gini nih, langsung bilang apa? Kata Abu Asifah, makan ini haram. Yo ora, ini halal Pak, monggo. Tahu nggak ini logonya apa? Bisa baca nggak? Ini kira-kira kalau saya balik, saya kayak gini bentuk angka berapa? 3. Satu lagi, one more. Berapa? Kasih. Ini kayaknya teman saya masalahnya. Ini 13. Kok bisa 13? Ini adalah orang-orang yang cerdas. Jangan harus cerdas. Ini angka 1, ini angka 3. Apa yang
suntikkan kepada otak-otak panjenengan ketika melihat angka 13? Pasti jenengan pasti teringat dengan apa? Friday Jumat 13 katanya adalah hari sial, padahal Jumat itu adalah hari yang agung bagi siapa? Bagi umat Islam. Lihat kita ketika naik lift pasti tidak ada angka 13. Kenapa tidak ada angka 13? Kenapa kira-kira? Angka sial, padahal bukan angka sial. Iya. Logo ini jika dibalik miring menunjukkan angka 13. Angka 13 melambangkan keterikatan suatu multiplisitas, ya, menjadi suatu kesatuan. Sebagai contoh, ada 12 suku bangsa Israel yang terikat kepada sang ayah yaitu Yakub atau Israel. Maka Israel adalah 13. Makna angka 13 adalah mengikat yang banyak menjadi satu. Keturunan Israel ada 12. Maka sekarang mereka disatukan menjadi 13. Ini adalah logo atau angka yang menguntungkan bagi mereka. Tapi bagi panjenengan itu adalah angka sial. Wong sesat aja katanya ini bagus kok, jenengan malah terkena tatuyur. Apa tatuyur? Beranggapan sial. Ini angka 13. Selanjutnya, tahu ini? Apa nih? Logo lama. Setelah dia diketahui bergerak di ini, maka logonya sekarang diganti. Kalau ini diputar 360 derajat, maka bentuknya ini apa? Kepala kambing. Ya. Kepala siapa? Ini siapa? Ada yang kenal? Siapa ini? Bandung. Nah, ada yang sebut Baphomet, ya, ada yang sebut Lucifer, ya, banyaklah itu logonya dia. Logo Starbucks jika diputar akan menjadi simbol Baphomet. Ini teman-teman kami memang, ya, saya kan dulu terjun di sana. Selanjutnya bergerak pada makanan, musik, desain dan bangunan. Ini sudah makanan ya. Selanjutnya di sini di industri musik. Satu, mohon maaf ya, kenal yang ini? Nah, tahu, salaman dulu Katy Perry. Bukan Lady Gaga. Sakti Pak, jangan Bang. Ngefan dulu ya. Siapa ini? Bener orang. Jay-Z. Nah, siapa nih? Nih baru Lady Gaga. Nih siapa nih? Ganteng ya. Opa-opa nih. Tuh, sepele. Siapa namanya? Siapa? Gak kelihatan ya Pak? Ini ada tulisannya nih, harusnya kelihatan nih. The apa tadi? Nggak apa-apa, nggak dihukumi di sini. Apa-apa? Namanya tadi? Saya aja nggak kenal nih, ganteng ya Pak. Kayak Mas Satria ganteng ya Mas Satria. Kalau gondrong jadikan kayak gini, bening glowing. Siapa namanya bandnya saya nggak kenal. The Ticket. Oh BTS. Nah itu ya logo-logo mereka. Nih yang suka-suka K-pop nggak waras-waras dengan gangguan jinnya, terus saja. Nah, selanjutnya di desain bangunan. Nah, saya kasih yang ini aja deh. Karena kemarin ada yang menyinggung biji ularang mana. Bapak dan Ibu tahu ini Pak? Sama Ibu? Ini adalah jalan pintu masuk Museum Fathahillah di Jakarta Utara, di Museum Kota Tua Jakarta Utara. Di sini ada bata yang tertata 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ini bukan suatu kebetulan, karena kalau jenengan masuk, jenengan akan berjumpa dengan patung ini. Di sini ada tongkat apa nih? Yang dua-duanya ada ular. Atau kalau medis kan satu ular tuh Pak. Gelas brandy ada satu ularnya. Kalau ini dua, memang sengaja dua. Dan ini yang ada di mana? Di sekitar palusnya Baphomet. Ini ular, ada dua ular. Palus ini apa sih? Palus ini adalah alat kelamin laki-laki. Nah ini palus. Jadi ini setengah laki-laki, setengah perempuan. Selanjutnya ini di Museum Prasasti Jakarta. Mereka sudah mendarat di Jakarta atau Indonesia sudah sejak lama. Ini jenengan silakan datang ke Taman Prasasti Jakarta. Silakan masuk. Tempatnya masih dibuka. Ini ada logo mata 1 dan 2 jangka. Jangka ini adalah dari Freemasonry, tukang-tukang batu, keterserikatan tukang batu. Selanjutnya ini di Kediri. Oh, nggak terlalu kelihatan ya. Di sini ada heksagram. Ini dulu adalah lojinya kaum-kaum Illuminati di Kediri. Ini adalah markasnya.
Saya nggak mau sebutkan namanya di mana. Selanjutnya nih, ini adalah bangunan tangga-tangga Illuminati yang sekarang disahkan di mana nih? Ada yang tahu? Di Jawa Timur. Ini nih gedungnya. Kelihatan ya? Ini ada di Madiun, saudara. Di depan kantor Bupati Madiun. Tuh, sama nggak? Sama nggak? Sama. Maka mereka sudah bergerak sampai saat ini sama-sama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Sekarang kita happy lah ya. Saya minta tolong diambilin gelasnya, teman-teman. Baik ibu, ini semuanya fresh saya bukakan. Ada minyak zaitun. Rasulullah itu selalu berminyak dan meminum minyak zaitun. Nah ini kalau ibu itu biasanya memiliki suatu benjolan-benjolan, biasanya itu diobati dengan zaitun. Kalau ada orang yang HIV/AIDS, ibu tazkiyah, bapak tazkiyah, obat HIV/AIDS itu sebenarnya Al-Quran madu campur habatus sauda. Jadi madu dicampur habatus sauda. Habatus saudanya 2 sendok makan, madunya 3 sendok makan. Kalau ada orang yang terkena penyakit HIV, ini madu flores ya. Saya kasih hadiah kepada ibu-ibu semuanya. Bisa? Jadi itu aja. Kalau dari mas, iya semuanya. Boleh. Oh sudah. Nah ibu dan bapak, biasanya ketika saya pelatihan seperti ini, saya kasih hadiah spesial dan langsung bisa jenengan rasakan. Selain dari rupiah ya, mungkin beberapa teman-teman sudah merasakan rupiah langsung bereaksi. Nah sekarang tuh ternyata ada sesuatu yang spesial di dalam sunnah. Maka jangan bermain-main dengan yang namanya sunnah. Setan jin juga membenci sesuatu yang sunnah, termasuk menikah adalah sunnah. Makanya banyak teman-teman yang jomblo menahun atau yang umurnya udah 30-an lebih gak menikah. Ciri-cirinya yang pertama mereka was-was, kedua suudzon terus sama calon suami atau calon istrinya, ketiga apa? Setelah dia nikah biasanya cekcok terus karena adanya jin pecinta. Nah ini hati-hati dengan jin pecinta ya. Baik ibu dan bapak, bisa diperhatikan ke depan. Ini adalah racikan herbal spesial untuk gangguan jin, sihir. Sihir itu santet-santet ya bismillah, dan penyakit keturunan dan penyakit menaun. Yang pertama ibu siapkan madu, yang kedua habatus sauda, yang ketiga minyak zaitun, yang keempat adalah minyak bidara. Porsinya bisa diperhatikan ke depan. Madunya berapa persen? Nah tolong berdiri. Sini temenin saya. Nah tolong tuangkan 50%. Sebentar, 50% itu mengikuti wadah. Tolong mas 50%. Mau nggak ibu? Madu flores asli. Mau? Yang mau agak majuan, yang nggak kebagian yang belakang syukuri. Baik segini. Anggap ini sudah 50% ya. Selanjutnya apa ibu? Kelihatan? Habatus sauda berapa persen? 20%. Habatus sauda 20%, sekitaran segini. Terus. Stop. 20%. Kebanyakan dikit, nggak apa-apa ya. Jadi malpraktek Ustaz Satria ya, nggak apa-apa. Zaitunnya 20%. Segini aja mas. Minyak bidaranya berapa persen? 10%. Dikit aja. Minyak bidara ini keras bagi setan jin ibu. Lihat aja nanti. Awas ada yang deg-degan, jangan kabur terus. Sip. Sudah ya, ini menjadi racikan 100%. Kalau dilihat gini kayak apa ya? Indah sekali warnanya. Lalu kita aduk. Nah, minta tolong diaduk pelan-pelan. Nah, ngaduknya gimana Ustaz? Apakah ke kiri dan ke kanan atau gimana? Jangan kalau ngaduk gimana sih? Kanan ke kiri, kiri ke kanan, terserah. Yang penting pas ngaduk ibu sama bapak kepalanya nggak boleh ikut goyang. Ini yang bahaya. Terus sampai terus. Kalau madu asli itu susah ibu bercampur. Sampai suhu. Coba aduk sendiri.
Nah, pelan-pelan diaduk dari bawah ke atas seperti itu. Rasanya enak Pak. Ini kalau untuk sel-sel kanker biidznillah hancur. Lumer. Terus. Siap-siap ya. Yang udah deg-degan tolong dipegangin tangannya, jangan ada yang kabur. Mau nggak ibu sama Pak? Maju dong. Mundur-mundur nggak kebagian nanti. Baik. Lalu lebih bagus lagi kalau ini diruqyah. Ya, siap ya? Semuanya siap mencicipi? Kita ruqyah dulu ya. Ruqyahnya seperti biasa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tanpa ditiup. Ya, tanpa ditiup. Nanti bekas tiupan saya jangan nggak mau minum. Ya. Baik, kita ruqyah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah setiap herbal racikan ini ya Allah sebagai bala tentara-Mu ya Rabb, yang akan menghancurkan, yang akan menjadi timah-timah panas ya Rabbi bagi syaitan-syaitan jin yang ada di dalam jasad hamba-Mu yang meminumnya. Bismillah. Siap-siap. Tim akhwat dan tim ikhwan tolong ada yang maju. Bismillah, Ibu. Bismillah. Cara meminumnya nggak langsung ditenggak, nggak. Diminumnya itu di bawah lidah. Bagaimana dokter itu kalau memberikan serum yang harganya 90 juta itu diminumnya di bawah lidah? Bisa? Cara meminumnya nanti akan ada tim kami dari ikhwan dan akhwat ya, kasih kalau misalnya pakai nikop ya menghadap ke sana, nanti lihat ke atas, matanya lihat ke atas, jangan lihat mulutnya, nanti nggak bisa. Begini nggak bisa gitu ya. Lihat ke atas, jangan fokus sama herbalnya, nanti dituangkan, diminum di bawah lidah. Setelah dituangkan langsung mingkem, jangan tangkap terus. Oh gini jangan ya, langsung udah dituang, sudah langsung mingkem, tapi nggak boleh langsung ditelan. Biarkan seluruh pusat saraf ini meresapi setiap partikel herbal ini. Jadi tahan selama 10 detik baru telan. 1, 2, 3, 4 itu 10 detik telan. Setelah ditelan nggak boleh meminum air dulu sebelum dikomando. Ya siap ya? Silahkan dirasakan kelezatannya. Udah ada yang nangis nih pemirsa. Mister Tukul jalan-jalan. Ayo tutup pintunya, jangan ada yang kabur. Ayo minum ya Mas Roji. Minum enggak? Kita paksa mereka, kita racunin setan jinnya. Langsung mingkem, tahan 7 detik, tahan 10 detik, lalu telan. Lihat bagaimana dahsyatnya. Ayo minum ibu, minum biarkan dia mati. Dahsyat ya Pak ya, nggak main-main. Setiap sunnah itu nggak main-main. Loh, kok dilewatin depan? Ayo, tahan 10 detik. Setelah dituang mingkem, tahan 10 detik. Telan. Setelah telan nggak boleh minum. Rasakan. Setelah ditelan jangan minum, ditutup saja matanya. Fokus pada dirinya masing-masing. Biarkan dia mengalir di setiap aliran darah kita biar meledak. Nah, rasakan.
Wis kalah pokoknya karo Pak Bos. Ayo. Hah? Tahan 10 detik, telan, nggak boleh minum. Yang banyak Ustaz, jangan sedikit-sedikit, yang banyak. Yang banyak. Yang belakang nggak kebagian salahin dewi. Kasih yang banyak Bu. Kalau kurang kita racikin lagi. Ya. Ada masih banyak. Diimunisasi. Ya, siap-siap. Nggak boleh minum. Ditutup saja matanya, nggak boleh minum. Ditutup matanya, istighfar, sambil istighfar. Sambil istighfar, ditutup saja matanya. Fokus pada dirinya masing-masing. Rasakan panas-panasnya. Saya belum. Saya belum. Ibu-ibu nuanginnya agak banyak Bu. Ibu-ibu ini biasanya banyak yang konslet. Ya biarkan. Kalau ada yang reaksi dibiarkan, ditahan saja. Biarkan setannya kesakitan. Ya, madu, habatus sauda, zaitun dan minyak bidara, begitu dahsyatnya ketika dipadukan, masya Allah. Ini racun setan jin. Semua sudah kebagian, ditutup saja matanya yang sudah kebagian, diistighfari dirinya. Sambil beristighfar. Biarkan dia mengalir di seluruh aliran darah kita. Biarkan dia mengalir ke seluruh darah kita. Tuangnya agak banyak, yang nggak kebagian nasibnya. Istighfar, saudaraku. Apapun yang panjenengan rasakan, jangan ada yang ditahan. Yang ingin berteriak, berteriaklah. Yang tangannya ingin bergerak, digerakkan tangannya. Yang kakinya ingin bergerak, digerakin. Jangan ada yang ditahan. Dilepaskan. Kalau jasadnya ingin bergerak, dilepaskan. Jangan ditahan setan itu. Jangan minum dulu. Ditutup saja matanya. Sambil beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ayo masyarakat jin. Ya masyarakat jin, makhluk jin, bangsa jin. Ya kalian yang mendengarkan suara saya, dan saya tahu kalian mendengarkan suara saya dengan jelas ya masyarakat jin. Takutlah kalian kepada Allah. Dengarkan. Takutlah kalian kepada Allah. Tinggalkan jasad wanita dan laki-laki ini. Tinggalkan jasadnya yang masih berpura-pura tidak mendengar. Ya masyarakat jin, makhluk jin, bangsa jin, atau Allah, musuh-musuh Allah, menyerahlah kalian. Hentikan kezaliman kalian. Ya, fokus pada dirinya masing-masing. Ditutup saja matanya. Saya akan sambut mereka. Ya, dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang membuat kerugian di dalam diri mereka. Ayo masyarakat jin, rasakan bagaimana panasnya. Rasakan bagaimana panas dan pedihnya. Dia akan mengejar kalian di aliran-aliran darahnya. Masuk di aliran-aliran darahnya. Jangan ditahan Pak. Lepaskan. Lepasin semuanya, biarin. Ayo cepat. Semakin bersembunyi semakin hancur kalian. Semakin bersembunyi semakin hancur kan bismillah. Hancur kalian bismillah. Aina ma takunu yatibikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu yatibikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayo lepaskan jasadnya yang masuk dari dukun-dukunnya, yang masuk dari jin-jin asapnya, yang mencintai laki-laki dan wanita ini, jin-jin pecintanya, yang masuk dari amalan-amalannya. Ya, lihat bagaimana sakitnya diri kalian. Gak bisa bersembunyi kalian. Gak bisa bersembunyi kalian, percuma. Allah akan jangkau kalian. Jangan ada yang bersingkir. Fokus pada dirinya masing-masing.
Ditutup saja matanya merem. Fokus pada dirinya masing-masing. Apapun yang terjadi dilepaskan. Jangan ada yang ditahan. Jangan ada yang ditahan. Fokus pada dirinya masing-masing. Ya. Cepat keluar kamu. Semakin hancur kalian. Setiap herbal sunnah ini akan berjalan di aliran-aliran darah kalian, akan membakar perut-perut kalian, akan membakar perut-perut kalian bi'idznillah, akan membakar jantung-jantung kalian bi'idznillah. Maka keluarlah kalian. Ukhruj ya Allah, ukhruju ya Allah. Mana yang terkuat di antara kalian? Mana yang paling kuat? Tunjukkan diri kalian yang paling kuat. Yang paling kuat. Mana pimpinannya? Aina ma takunu ya'tikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Allahu la ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya ma'syarul jin, ini peringatan terakhir. Semua kalian yang disebabkan dari pesugihan, dari gampang jodoh, dari semua jimat keamanan yang berada di dalam kakinya, di rahimnya, di kemaluannya, semuanya keluar, keluar sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin